Oke, selamat malam Atta. Balap. Oke, udah bisa langsung aku mulai ya. Iya, Oke, nah di topik hari ini itu udah. nanti Ini download di Steam ada karena di topik hari ini kita coba nanti jauh. buat uh, fast clicker Ya, game. Ya, itu aku di dari sini nol ada sendiri part gimana? satu. Aku ingin kita bagi dua Bang, DL-nya terus nanti Itu fisik. ada suara apa sih? Oke, nah jadi eh ini ada bikin fast clicker game. Nah, part satu Ya, berarti nah. nanti ada part 2-nya gitu Atta. Ya. Coba kita lihat apa sih game fast clicker itu. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada empat kartu dengan ada tulisan klik di sini tampilnya random, ya. Kadang di kiri, kadang di kanan, kadang di tengah kayak gitu. Tugas kita itu ngeklik kartu yang ada tulisan kliknya. Nah, kalau pas di tulisan klik nanti tampil warna hijau dan poinnya kita nambah, poinnya bertambah. Dan kalau misalnya kok nggak pas di tulisan klik, poin kita berkurang, kartunya nanti jadi warna merah, seperti itu. Dan ini waktunya tetap berjalan. Hmm. The goal is to program the functionality of the fast clicker game. Nah, di sini dikatakan bahwa the player loses if he or she does not manage to score 5 points in 10 10 seconds. second. Nah, jadi pemain dikatakan kalah kalau misalnya dia itu nggak bisa dapat 5 poin dalam waktu 10 detik. Nah, jadi kalau misalnya kurang dari 10 menit, apa 10 menit, 10 detik atau pas 10 detik, kok udah dapat angka apa? Udah dapat 5 poin, berarti dia menang. Begitu. Nah, there are four sprite cards on the scene. The click label appears randomly on the of them for a short time. Kemudian the ability to click on the cards with the mouse. Jadi memungkinkan untuk ngeklik kartunya pakai mouse. Present in the scene. Level lasts for 10 seconds. The point score counter 5 points are needed. Jadi 5 poin dibutuhkan. The player wins if they manage to click 5 times in 10 seconds on the click label. Otherwise, the player loses. Nah, gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai buat, ini ada apa? Ada dua tas dulu sebelum kita mau apa? Mulai ke bagian coding, yaitu main maps. Jadi main itu apa sih? Artinya apa main? Main. Pikiran Pikiran maps, peta. ya peta, peta pikiran lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kira-kira bayangan kita nih apa ya yang mau dibikin ya gitu. Apa-apa yang harus kita persiapkan seperti itu. Checklist berarti cek centang list daftar-daftar yang dicentang kayak gitu. A list of tasks to complete. Jadi tugas-tugas apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Nah, and then presentation of the result and exchange of feedback gitu. Nah, nanti yang pertama untuk mind map ya, nanti bisa ya seperti ini ya. Pas clicker, nah, di sini ada dua cabang untuk formalization. Di sini ada tiga ya, ada tiga branch, tiga apa sih namanya tiga node. Nah, yang pertama sprite card, kartu sprite. Ya. Kartu sprite-nya itu adalah colored rectangle with border. Jadi sebuah kotak dengan garis tepian kayak gitu ya. Nah, encryption itu apa sih namanya kayak tulisan klik ya, yang tadi kita bahas. Kemudian yang kedua ada statistik counter, penghitung statistik. Ada apa aja di situ? Ada waktu berjalan yang tadi atas sempat lihat di bagian kiri. Kemudian point score, nah di sini gitu. Nah, kemudian final letters, jadi tulisan yang terakhir yang muncul ada dua, menang sama kalah. Kalau menang nanti tulisannya you won. Kalau kalah nanti tampilnya times Up. up gitu. Kemudian yang kedua,
Eh, Branch yang berikutnya itu tentang fungsional. Jadi event-event apa aja yang akan kita pakai di pembuatan game fast click itu ada dua. Eh, Event ketika kita ngeklik on a card, kita klik. Jadi ketika kita klik kartu yang ada tulisan kliknya, apa yang akan terjadi? Highlight green. Ya. Apa kartunya warna hijau, kemudian poin kita tambahin. Ya, poinnya nambah satu. Kemudian Hmm. ketika kita klik on an empty card, jadi ketika kita klik di kartu yang masih kosong, nanti highlightnya warna merah, kemudian poinnya kita kurangin, subtract a point, kayak gitu. Dari mind map ini kira-kira ada yang antara bingungkan nggak? Enggak, Apa aku yang ngomongnya terlalu cepat? Enggak ya? enggak, Oke. enggak. Nah, ini yang pertama kita coba bikin mind mapnya dulu. Ini bisa jadi patokannya Atar, aku share di chat Zoom. Nah, oke silakan nanti dikerjakan aja dulu di objek bentar, 53 ya. Nah, 5 lesson 3. Nah, di sini ada nomor 4 dan 5 fast clicker planning di sini. Di sini di sini ya. Oke, silakan coba dibuat. Ya, saya scan aja. Aduh, ah, nah, ngapa? Itu PowerPoint slide. Nah, bikin map-nya. Card game gini. Mm-mm. Ah, enggak.
Udah. yang dicentang. Sudah? Oke. Ya, checklist. Udah ya? Udah. Oke. Nah, Aku udah izin, disentak lagi. aku izin stop share kalau gitu. Hmm, oke, aku share screen lagi. Oh, gelap. Oke. Nah, eh today you will. Jadi hari ini apa yang akan kita lakukan? Eh belajar about creating games pakai Pygame. Jadi kita pakai modul Pygame untuk bikin game di Python. Remember how Pakai to create classes and use them pakai apa? when creating. Kenapa? Atap? Pakai game. Yes, Pygame. Untuk bikin game di Python gitu. Yang kedua, remember how to create classes and use them when creating cards. Jadi, cara bikin kelas, sambil ingat-ingat. Kemudian, pemakaiannya ketika kita mau bikin kartu spread nanti. Program the game template with a background and card sprite. Jadi, kita nanti coba bikin backgroundnya. Gitu. Nah, ini cara bikin kelas. Ingat kalau aku bilang property itu berarti maksudnya adalah variabel. Kalau aku bilang method itu berarti function dalam konsep object oriented programming. Kayak gitu. Ini untuk konsep pewarisan ya. Jadi intinya itu kelas anak. Nah, katakanlah B ini anak dari A ini kan superkelas. Hmm. B derived class itu berarti kelas anak. Kelas B itu dia bisa ngakses semua properti dan metode dari orang tuanya. Ya, berarti di sini dia bisa akses properti dan metode dari kelas A. Ya, lanjut lagi cara bikin kelas anak biasa aja, kelas, nama kelas, terus dalam kurung nama orang tuanya. Ya. Kalau dia mau manggil propertinya, maksudnya mau apa sih? Nambahin konstruktor, ya, di init kemudian super init. Nah, berarti dia ngambil dari kelas orang tua ya seperti itu. Ya, lanjut lagi. Ini Apa ini? bentar, sorry. Inheritance satu udah. List list ngingetin lagi. List itu adalah variabel yang bisa diisi banyak item. Nah, kalau mau manggil pakai indeks gitu. Oke, yang pertama, coba kita mulai bikin game pakai Pygame. Yang pertama jelas nanti kita pakai import Pygame ya. Enables all features of the Pygame library. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini itu kita sebutnya ini adalah sebuah scene ya. Enggak. Ibarat dia itu adalah seperti kanvas kalau kita mau gambar. Nah, nanti di dalam scene itu kita tempelin seperti ini label-label kemudian kotak-kotak ini. Nah, ini kita sebutnya sprite. The sprite is a rectangular area with text. Kayak gitu. Ya, lanjut lagi. Eh, a game loop. Ya. Jadi kalau Ata lihat ini tuh bukan yang apa gambar biasa, tapi di dalamnya ada seperti konsep looping. Jadi sebenarnya view ini adalah looping yang non-stop gitu. Dia ngeloop terus, ya kan? Nanti selang beberapa detik kliknya pindah kayak gitu. Jadi dia bukan view yang diam gitu bukan. Dia ngeloop terus. Every second, tiap detik dia ngeloop. Jadi loopnya non-stop gitu. Oke, kemudian ini recognition and handling of the leftmost button click. Jadi akan terjadi sesuatu ketika kita klik tombol mouse kiri. Nah, terus nih kalau mau bikin apa? Kalau kita lihat scene di Pygame itu beda dengan konsep di matematika. Kalau di matematika pernah lihat koordinat kartesius seperti ini. Iya. Nah, itu kan biasanya apa sih Iya. namanya? Tengahnya apa? Nol itu di tengah. Kalau misalnya Iya. di sini, eh, misal nih, aku mau start dari sini, itu berarti titik titik apa bentuknya? Titik apa? Titik C. Itu.
2,3, ya Tiga. kan? Nah, kayak gitu. Heeh. Nah, beda dengan Pygame. Kalau Pygame, kita itu startnya dari pojok kiri atas. Berarti semakin ke kanan, X-nya benar nambah. Tapi kalau semakin ke bawah, dia nggak semakin berkurang, tapi semakin bertambah juga. Kalau yang tadi, Cartesius, itu kalau ke bawah kan, dia malah jadinya minus. Heeh. Nah, kayak gitu. Bedanya di situ. Jadi nanti jangan heran, kok y-nya gini ya, kayak gitu. Nah, biasanya orang itu bingungnya di situ. Karena di Pygame, kita start titik 00 itu di pojok kiri atas. Nah, kita coba pakai sin 500-500. Nah, kalau misalnya Atta tanya, Kak, kalau misalnya nanti aku ubah jadi 1000-1000, apakah bisa? Bisa, bisa. Tapi jangan di platform Algorithmics. Biasanya kita pakai yang namanya Visual Studio Code. Nah, IDE ya. Oh. Kalau di platform Algo ini terbatas ukuran 500-500, nggak bisa lebih. Gitu. Next, Kalau ini minus, kenapa? kalau jadiin minus, jadinya apa? -500 gitu. Heeh. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Kan dia Oh. ukuran. Emang ada ukuran minus? Nggak ada. Ini ukuran, bukan posisi. Ya. Nah, ini yang next, ini pygame.init itu kayak buat nyalain pygame kita. Kalau tadi import, ya, kita panggil semua modul yang kita butuhkan, semua function yang kita butuhkan. Kalau init itu buat nyalain, ya, nyalain pygame kita. Terus ini aku ada variabel window, itu buat nanti display set mode. Nah, apa? Bikin canvas ukuran 500-500. Dengan kurungnya dua ya, ini ya. Sebenarnya kurungnya satu parameter lah. Tapi dia kayak tapel gitu. Nah, oke. Kemudian nanti ini buat scene. Nah, ini nanti buat ngisi warna. Jadi window kita mau fill warna apa. Ini bisa pakai warna RGB color. Nah, ini ada linknya. Jadi nanti kalau mau ngeset, eh, tentuin aja mau ukuran berapa, apa, warnanya seperti apa. Nanti pakai warna ini RGB 11166, 114, 185. Diatur aja. Hmm. Nah, jadi lebih nanti codingnya akan terlihat seperti ini. Ini buat import, ini buat nyalain pygame kita. Kalau ini aku katakanlah aku bikin di variabel, aku simpan di variabel. Ini buat bikin jendela kita, pygame display set mode ya. Hmm. MW, MW, fill, back gitu. Sampai sini paham nggak? Oh, back itu warna. Yes. Eh, Nah, oke ya. Nah, nggak pakai color. terserah, terserah mau diganti color juga nggak apa-apa. Eh, ini kan cuma variabel. Ini juga sama variabel. Nggak Bukan ada pengaruh. feel-nya. Kalau fill ini emang kode dari ini Pygame ya. Jadi Oh. fill itu buat mau ngisi warna apa kayak gitu. Nah, ini the program doesn't have a game loop. Jadi apa sih? Kita cuma nampilin tapi nggak berulang ya. The game runs for just a moment and then stops straight away. Ya. Jadi ibarat nih kalau emang antara biasanya kan main game. Game itu kan dia misalnya nih petualangan, dia kan jalan terus. Mau ke kiri, ke kanan, berarti di kode kita harus ada loop yang non-stop. Nah, di sini tuh nggak ada. Nah, nanti kalau ini kita run, itu sebenarnya nanti langsung exit karena kita nggak kasih looping. Ya. Baru di run, langsung nutup. Kalau kita terapin di VS Code. Tapi nanti kalau di platform ya emang tetap ada view-nya, tapi emang nggak gerak gitu. Nah, jadi Hmm. kita butuh yang namanya looping. Nah, di looping terus sampai nanti kita misalnya tekan tombol quit, misalnya seperti itu. Nah, kayak gini. Ya, berarti nanti loopnya selesai seperti itu. Nah, ini tadi udah. Nah, ini buat ngupdate, ya, update view eh, game kita nanti. Ini buat timer, Pygame time clock. Nanti aku coba simpan di variabel clock. Nah, ini nanti clock tick itu buat set scene refresh rate. Jadi tiap 40 FPS tahu FPS? FPS? Tahu nggak? Mm-mm. Frame Ya, per frame per second. second. Yes.
Jadi tiap second dia itu jalan 40 frame. Ya, kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak game kita itu gerak ya. Kalau nggak dikasih clock tick ya nanti kaku. Nah, Hmm, berbanding itu sih berbanding terbalik kalau misalnya ini kita banyakin smooth ya kan. Smooth tapi ya itu kayak bikin program kita lalat kayak gitu. Karena harus butuh apa? Memori ya kan, memori yang gede. iya. Nah, jadi sewajarnya aja dari ini misalnya 40 aja gitu. Nah, nanti jangan lupa dikasih game loop. Set the frame rate to 14 fps. Nah, berarti nanti kodenya kurang lebih akan tampil seperti ini. Eh, connect connect Pygame module tadi, import Pygame. Terus jangan lupa dinyalain pygame.init Ini. ya kan. Nah, ini buat bikin background tadi udah. Next itu buat timer clock Pygame time clock pygame.time.clock ini C-nya besar. Ya. Ini buat looping. Jadi kita bikin looping terus while true. Ini kondisinya non-stop. Pygame display update clock tick 40. Nah, gitu. Jadi nanti kodenya akan terlihat seperti ini. Nah, ini aku copy. Sorry. Ini. Kemudian, aduh, ini udah. Nah, ini clock. Ini terus kemudian game loop. Coba. Ganti warna lain deh, misalnya tadi ini. Nah, kayak gini. Ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak. Aduh, kamera mati. Ya. Coba dulu kita mulai pelan-pelan, nggak ada masalah. Ini aku kirim ke chat. Oke, silakan share screen. Kalau butuh link RGB color, ntar aku share. Ini udah. Itu ada warna bawaan. Tapi kalau kamu mau insert warna baru, nggak ada masalah. Udah. Ini. Hmm.
Ini kenapa dalam kurungnya dua? Kenapa? Kenapa dalam kurungnya dua? Emang dari sananya. Hmm. Jadi sebenarnya cuma butuh satu parameter, itu ukuran panjang dan lebarnya aja. Ini terus ini apa nanti? Oke, sip. Ya, beneran nggak ada yang mau ditanyain? Eh, tadi di set mode apa? Set. Buat bikin scene, display set mode buat scene. Oh, oh ya. Problemnya programnya masih jalan. Nah, Nah, oke ya, sip, oke. oke. Sip, aku izin stop share kalau gitu lanjut lagi. Oke. Yang berikutnya kita coba bikin apa sih namanya? Eh, bikin and place the sprite ya. Bikin sprite terus nanti penempatannya. Ada different ways to create sprites. Let's say that in the first click key, a sprite is rectangle with label. Jadi anggaplah ini sebuah kotak dengan label. In Python, there are tools of working with text and rectangular array. Jadi ada banyak cara untuk berbicara dengan teks dan kotak dengan area. Gitu. Nah, ini contoh instance of area kelas. Nah, contoh juga seperti ini. Jadi sebenarnya kita itu bisa bikin kotak, area kotak nanti kita isi pakai gambar. Nah, jadi emang kayak di tindih-tindih kayak gitu ditumpuk-tumpuk. A rectangular area can be either color or without color. Jadi bisa aja kotak itu dia nggak ada warna transparan kayak gitu. Dan nanti kita tempelin dengan gambar. Bisa. Ya ini aku skip aja. Nah, ini kalau mau bikin kotak, kita pakainya Pygame rect, Pygame.rect, X, Y, kita mau taruh di mana, kemudian label sama tingginya, gitu. Nanti kita tempatin misalnya aku simpan di variabel rect. Nah, ini kita baru bikin variabel, belum kita tampilkan. Nah, kalau menampilkan, kita pakai Pygame draw rect. Ini gambar ya, gambar rect. Ya. MW background kita tadi kan pas kita warnanya mau apa, nah, baru kita kasih rect. Nah, terus rectangle in the MW window and fills it with fill color. Nah, gitu. Kemudian ini kalau kita mau pakai teks, jadi Pygame font ada dua font. Yang pertama F-nya kecil, yang kedua F-nya besar.
Nah, set Oh the gitu. font. Nah, Soalnya create di the mana? font object parameternya ini berupa font, pokoknya default. Size-nya 70. Sebenarnya nanti ini bisa kita bikin kayak bold, italic kayak gitu. Bisa. Caption, create an encryption with the text draw using main font. Ya. Jadi font kita yang kita mau nanti apa tipenya biasa, tebel, miring atau gimana. Ya. Warnanya ini RGB color sudah sama. Yang ini di draw aja, nggak usah digonta-ganti ya. Jadi main font kita render, teksnya kita mau teks apa, diketik aja, jangan lupa pakai kutip. Kalau mau disimpan variabel juga nggak apa-apa. Terus ini MW bleed caption. Jadi bleed itu buat nampilin displays. Kalau ini kita baru buat kalau ini udah masuk ke ditampilkan. Ya. Tampilkan caption, ya. Add point XY itu. Nah, secara nanti area class-nya kita buat seperti ini aja. Game rack tadi buat bikin persegi. Ya. Terus apa sih ini full color. Terus nanti ini kita pakai OOP ya. Kalau tadi kan enggak. Nah, ini belum ada. Ini kita pakai konsep OOP gitu ya. Game draw rack tadi sudah ada full color draw rack. Nah ini draw rack. Scene kita warnanya mau kotak seperti apa ya. Terus ini kotaknya, ukurannya, posisinya kayak gitu. New color, fill color, fill, game draw rack, buat uh, ngefill game draw rack tadi sudah. Nah, ini juga sama, outline. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi, ini tuh sama. Fill dan outline itu sama. Game draw rack sama. MW, the color, frame color, net thickness. Ya. Sama. Kenapa aku bisa bilang sama? Itu sebenarnya kotak yang warna ungu. Ya. Kotak warna ungu. Cuma kotak yang lebih besar. Nah, nanti kita tumpuk lagi. Makanya Iya. tadi dia parameternya Hmm. sama. Kayak gitu. Ya. Nah, ini ditaruh di mana sih? Eh, sebelum kita looping. Sebelum kita looping. Jadi tadi, nah, well through, ini kita buat kelas. Ini. Ya. Ini antar copy aja. Nah, taruh sini. Lo, sorry. Nah, kayak gini. Gitu. Nah, kalau di Run emang nggak ada bedanya. Kenapa? Karena kita baru bikin kelasnya. Belum kita bikin Nah, objeknya. Ya, itu aja. hmm. Ini aku screenshot. Eh, Kalau ada teks ini sih. Nah, oke, ketik dulu aja di yang tadi. Pasti namanya. Sebelum while loop. While through. Ya, coba diketik aja. Hmm.
Suara aku kedengaran jelas nggak atau ada noise? Oh, kurang besar aja sih. Nggak Kurang kayak besar tadi. ya. Heeh. Tanya di tempat aku hujan nih, takutnya nggak kedengeran. Eh, Udah ya, udah. coba kan ada yang error kan? Nggak ada error ya. Iya, Nggak ada bedanya dengan yang tadi. Kenapa? Karena kita baru bikin kelas ya. Jadi memang belum iya. tampil bedanya. Oke, aku izin stop share lagi. Lanjut. eh Kasus spare-nya. Tadi kita udah bikin kelasnya, jadi tinggal kita tampilkan saja. Kita udah tahu. Ini cara bikin teks. Ini nanti bisa kita buat bold, italic, terserah. Ini 70 adalah size-nya. Itu yang kedua, kalau kita mau pakai sistem font, misalnya Perdana dan Roman, Arial, Calibri, itu bisa. Yang penting sistem font. Itu. With a text label in the text color, in the Perdana font and font size. Combine. I give font system font, Perdana, font size dot render. Mana tuh? Nah, ini. Dot render. Teksnya apa? Terus warna. Teksnya apa? Terus warna. Dot render. Jadi emang Hmm. panjang. Nah,
Mana nih cara nampil teksnya di tengah? Nah, itu kita pakai shift, geser. Jadi katakanlah ini ukurannya adalah 50, ini 70. Nah, kita kalau mau nulis ini, kita geser 10 misalnya. Nah, berarti ini posisinya dia maju 10 ya. Nanti ada lagi ya. Posisinya kita shift, shift juga. Dia tahu posisi dari tulisan kliknya. The right coordinates are already known X, Y. Nah, kalau image coordinates itu kita save, kita tambahin. Gak apa-apa kalau misalnya antar masuk bingung, kita bisa aja. Kalau oke, Eh, ini cara bikin kartu dan tampilnya. Yang pertama kita buat warna base ya, berarti yang ungu. Setting the text. Kita bikin kartunya. This is draw method. Kalau rectangle is draw, kan? This is text, oke. Kemudian untuk pembuatan kartu ini apa sih kita pakai random ya, random in. Nah, jadi kadang tabel 1, 2, 3, kayak gitu. How do we display click on a random card? Pakai list. Nah, pakai list. Katakanlah ini card 0, card 1, card 2, card 3. Berarti nanti kita simpennya di random in 0 sampai 3. Kalau keluarnya 0, berarti kita tampilin card 0. Kalau keluarnya 2, berarti card 1, kayak gitu, berarti di sini. Jadi kita pakai list. Nah, cara bikinnya gimana? The main part, the program. Kita pertama buat empty card list. Ya. Jadi bikin list kosongan. Kemudian number of cards itu 4 karena kartunya 4. Ya. Set the starting value of X. Jadi posisi awal yang pertama itu 1. Get a new yellow card at the point X, Y. Lebarnya W, tingginya H. Kemudian set click text on the card. Tadi pakai shift, digeser. Kemudian add a card to the card list. Jadi kartu ini kita tambahkan ke listnya. Nah, X yang kita tadi ini di sini, itu kita increase, kita tambahin buat nanti kita tutup. Ya. Sama, tutup lagi, ya gitu. Nah, gitu. Kalau secara logikanya, kira-kira apa enggak, apa bingung? Kalau kodenya nanti aku screenshot aja. Kalau dari tawannya ini, paham nggak apa bingung? Paham. Ya, ya. Nah, ini tadi kita bikin area. Nanti kita bikin lagi class label. Itu nanti kelas anak dari class area. Ini lebihnya di sini. For cutting cards, class draw 10-30. Itu kita temukan. Ya. Oke, nggak usah basa-basi aja, langsung aja. Kita bikin tampil kartunya di sini. Nah, jadi untuk buat kartu, ini, oh benar, ini buat kelas anak ya, class label. Nih, uh, kasih kotak dulu deh. Ini yang pertama, taruh di bawah class table, class area, sorry.
Terus untuk pembuatan kartu, ini bikin kartu kosong, jumlah kartunya 4, X-nya kita set 70 aja deh. Ya, sesuaiin sama solution, nggak apa-apa. Nah, ini tadi kita bikin objek label, outline-nya biru, sesuaikan saja. Teksnya klik, oke. Hmm. Ini setelah label. Untuk randomnya nanti aja dulu nggak apa-apa. Yang penting eh ini yang pertama, sorry yang kedua, ini yang pertama, post label. Oke, dibuat dulu aja atau kalau nggak cukup kita lanjutkan besok aja, nggak ada masalah. Bikin kelas label. Gimana kan? Bikin kelas label dulu. Post label. Di bawahnya kelas area. Sunscreen kamu belum nyala atau Wah, sunscreennya belum nyala. oh iya. Nah, ini.
Restu for in. Benar, ya. Udah. Pokoknya juga ya, ya cut appends, Oh baik. Oh cut cut appends Evans. sama X cut. Oke. Maju maju atas maju Maju. di dalam Oh for. ya. Set set. Nah, cut apa lupa. X sama dengan X plus serat. Coba dilihat kalau udah bisa nggak? Eh, mungkin. Pie game, Oh, pie play game. game. Play game. Nah, outline Out. Ah, dua, tapi apa? dikasih dapat lima ya. Outline juga Outline 2. ini di sini. Parameternya Suaranya kecil. sebentar. Suaranya kecil, wis. Label outline. Nah, ketinggalan. Oh iya. Parameternya apa di sini dong? Nggak satu aja. Ini bagian ini. Coba cek lagi.
Outline itu ada 3 parameter tadi. Outline, self, frame color, sama thickness. Kasih outline mana tadi outline? Di sini yang di outline. Oh, ya. Terus prime color. Gini. Ini masalah warna ya. Kayak ya gitu aja. Nanti untuk coloring lanjut besok aja Atar ya, karena ini udah jam 7. Ya. Aku Ini nukar share sama dengan label udah keluar. ya. Oke. Iya. Ya, ini sorry kalau suara aku kurang jelas. Hujannya deras banget di sini ya. Jadi ini aku langsung izin pamit aja. Thank you ya Atar ya. Ya. Nanti selebihnya kita bahas besok pagi. Oke? Oke. Oke, aku pamit dulu Atar. See you tomorrow. Ya. Bye-bye.